Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahlul Aglakram dengan stambuk 2002361201075 kelas manajemen B dari Universitas Anajema Palopo, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan controlling. Controlling atau pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan. Adapun definisi controlling dari Bertol dan Martin, mereka mendefinisikan controlling sebagai proses memonitor kegiatan organisasional untuk memastikan kerja sesuai dengan standar dan tujuan. Fungsi controlling ada dua, yaitu mencapai tujuan sesuai rencana dan mencegah timbulnya suatu masalah. Adapun tujuan dari controlling yaitu mencegah penyimpangan pelaksanaan sehingga tidak tercapainya tujuan, mencegah penyimpangan pelaksanaan dari prosedur, mencegah hambatan-hambatan, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Pentingnya controlling menurut Parse dan Robinson yaitu dapat memonitor pekerjaan, mengetahui perubahan, dan memprediksi perubahan. Sedangkan menurut Schermerhorn dapat memastikan lancarnya organisasi, menjamin jalannya organisasi sesuai keinginan, membimbing bawahan, dan membimbing manajer. Hubungan controlling dengan planning. Perencanaan atau planning menetapkan sasaran dan tujuan untuk organisasinya, sedangkan pengendalian atau controlling memastikan pencapaiannya. Tanpa perencanaan, kegiatan pengendalian menjadi tidak berdasar, sedangkan tanpa pengendalian, perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Jadi, hubungan controlling dengan planning yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proses controlling ada 4. Yang pertama, tetapkan standar. Yang kedua, monitor dan ukuran kinerja. Ketiga, bandingkan hasil kinerja dengan standar. Dan keempat, yaitu perbaiki. Tetapkan standar dibagi menjadi 2, yaitu standar keluaran. Mengukur hasil kinerja yaitu kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Standar yang kedua yaitu standar masukan. Mengukur usaha-usaha kinerja seperti pelaksanaan tugas. Ukuran-ukuran kinerja aktual. Yang pertama, tetapkan prosedur, waktu, metode-metode, dan teknik-teknik pengukuran kerja. Kedua, kumpulkan data melalui laporan-laporan lisan, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan statistik. Yang ketiga, uji validitas laporan-laporan itu. Bandingkan hasil aktual dan standar, tujuannya agar mengetahui perbedaannya sehingga menentukan suatu tindakannya. Perbaiki. Mencairkan current status jika hasilnya sesuai standar. Make adjustment jika hasilnya penyimpangan dari standar karena pelaksanaan tidak tepat. Change the standards jika hasilnya penyimpangan dari standar karena standar tidak tepat. Tipe-tipe tindakan koreksi. Pertama, tindakan koreksi segera terhadap sesuatu yang masih gejala-gejala. Dan yang kedua, tindakan koreksi mendasar terhadap penyebab penyimpangan atau deviasi. Adapun tipe-tipe controlling. Pertama, controlling internal dan eksternal. Kedua, controlling perilaku dan keluarga. Ketiga, controlling preventif dan represif. Keempat, controlling birokratif dan organik. Dan yang kelima, controlling masukan, transformasi, dan keluaran. Ciri-ciri controlling yaitu berorientasi pada rencana, berorientasi pada hasil, cepat dan berorientasi pada pengecualian, menyeluruh, akurat, realistik, adil dan objektif, dapat mengerti, tepat waktu, dapat diterima, efektif biaya, dan fleksibel. Kesimpulan dari materi saya yaitu controlling tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama planning. Controlling untuk mencegah penyimpangan dari neraca dan controlling untuk memperbaiki jika ada suatu masalah.